bahwa kemiskinan itu bukan takdir tapi bisa dilawan. Masalahnya banyak orang yang akhirnya tetap stuck di dalam kemiskinan itu. Apa yang bikin mereka stuck sebenarnya sih? Pertama mostly adalah mindset. Karena mindset itu akhirnya buat kita tuh perilakunya menjadi seperti apa. Oke, mindsetnya ini sebenarnya adalah salah satunya mindset berkata cukup. Cukup ini kan kita sering bilang ya, maksudnya kayak yang penting cukup. Nah, cukup ini tuh bisa dua hal nih Rory nih. Kenapa? Karena ada cukup yang artinya adalah kamu sudah usaha dan kamu menerima apapun yang kamu miliki hari ini itu berarti yang terbaik buat kamu. Tapi kamu tidak berhenti berusaha. Artinya kamu berjuang terus nih. Bener gak sih? Tapi hasilnya gimana? Ya itulah enough-nya kita. Dan you need to be happy and grateful. Tapi ada juga sebagian orang yang menginterpretasikan cukup sebagai ya udahlah emang dapatnya segini kumaha engke wae, ibaratnya gitu. Nah yang ini nih yang akan stuck dan gak kemana-mana. Karena dia akan bilang ya udahlah nikmatin aja cukupnya begini. Tapi ngomong cukup sebelum ngelakuin apa-apa dan tidak berusaha juga. Nah ini yang memang pola pikir dimana satu kata cukup itu bisa punya dua efek yang berbeda. Mau pilih yang mana? Growth mindset atau fixed mindset? Nah kalau yang walaupun penghasilannya mepet tapi dia punya growth mindset, kans dia untuk dia naik level atau keluar dari kemiskinan gede banget. Gede. Dan ini sebenarnya kalau aku sih gak pegang data ya, tetapi paling tidak yang kita bisa pegang tuh di Zep Finance kita kan udah lebih dari 15 tahun. Itu testimoni dari pengikut-pengikut kita baik di Instagram, YouTube, Zep Finance TV. Dulu nonton Mbak Prita zaman aku kuliah. Of course pada saat dia kuliah, apapun yang aku ngomongin itu gak akan bisa dilakuin dong, karena kan dia masih kuliah gitu. Tapi dia punya growth mindset, artinya apa? Dia serap semua ilmunya, sehingga pada akhirnya dia siap memiliki income. Dia tahu apa yang harus dia lakuin. Itu sebenarnya growth mindset tuh di situ. Dan banyak banget yang udah kasih testimoni bilang dulu waktu masih UMR sangat gak kebayang emang bisa ya aku nabung dan sebagainya. Ternyata pelan-pelan bisa. Terus ada juga yang misalnya cerita dulu gak kebayang punya rumah sendiri dengan bantuan cicilan akhirnya lunas. Terus banyak yang pamer-pamer, Mbak ini udah 8 tahun akhirnya aku lunas. Padahal aslinya KPR-nya tadi belasan tahun gitu loh. Karena mereka mau belajar dan mereka mau praktek. Jadi teman-teman yang mungkin terlahir miskin, terlahir nggak kaya, pas-pasan, gue juga terlahir pas-pasan, tapi punya growth mindset, jangan berkecil hati karena banyak kok perintis yang sukses. Nggak cuman pewaris ya, tapi perintis yang sukses juga banyak banget.